Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Wildanum Official. Ya, seperti biasa. Tapi sebelumnya ya, saya ucapkan selalu semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Jaga kesehatan selalu karena sekarang adalah musim hujan ya. Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap diberikan kekuatan untuk terus ya berbahagia dan menjalani hidup yang harus selalu bahagia. Oke, sebelum dimulai ya saya ucapkan selalu untuk terus dukung saya melalui subscribe dan juga like jika kalian suka, dan juga komen kritiknya sangat saya butuhkan untuk kemajuan dan juga perkembangan channel ini. Oke, sebelumnya ya kita akan bahas review ya Indonesia versus Australia atau Australia versus Indonesia, yang mana skor akhir itu 4-0. Ya, sebenarnya skor akhir 4-0 itu sangat tidak mewakili apa yang ada di lapangan. Karena kalau kalian tahu ya, Indonesia bermain ya sesuai tidak dengan kapasitasnya. Artinya kalau kapasitasnya sebagai peringkat 146, dia harusnya tidak bermain seperti itu. Tapi Indonesia bermain layaknya ada di peringkat 100 besar. Itu benar-benar ya mind blow lah bagi saya, yang kaget lah. Ini lawan Australia loh, kok bisa mainnya kayak gini loh. Maksudnya mainnya kok apa ya, bahkan berbeda dengan 3 laga di phase group sebelumnya. Lawan Irak dia bertahan, lawan Vietnam juga mungkin ya bagus, tapi juga tidak sekeluar dan tidak se apa ya, no pressure lah bahasanya. Bahkan lawan Jepang pun juga kita buruk gitu kan. Indonesia melawan Australia, bahkan Australia juga mengatakan setelah laga ya, pelatihnya dia tidak menyangka Indonesia menampilkan permainan seperti ini melawan Australia. Ya, seharusnya kita tahu melawan Australia ya tidak akan jauh beda dengan apa yang Indonesia hadapi melawan Jepang sama Irak. Tapi why Indonesia bisa mengepres loh di babak pertama itu, atau tepatnya 10 menit pertama lah katakanlah. Indonesia ya berhasil melakukan beberapa kali shot ke gawang Australia, sedangkan Australia 0, tidak dapat peluang, tidak mendapatkan great chance, hanya melakukan reaksi football melihat apa yang dilakukan pemain-pemain timnas Indonesia, yaitu menguasai bola, progresi passingnya ya, kemudian positionnya, kemudian juga position ball-nya itu sangat bagus. Artinya semua berjalan dengan baik gitu loh secara fase build up ya. Di final third pass ya memang susah karena Australia juga satu, dia tidak bermain dengan high press, artinya dia memang menunggu atau zone marking ya, bertahan tidak dalam tapi lebih ke zone marking. Artinya memang Indonesia bisa leluasa ya mau saya bilang juga ada andil dengan cara bermain Australia, itu tidak melakukan high press ya, sehingga Indonesia masih leluasa untuk melakukan fase build up. Tapi terlepas dari itu ya, memang saya tidak tahu kenapa pelatih Graham ini juga menginstruksikan pemainnya untuk bermain tidak high press, padahal kita tahu selalu tim besar ketemu tim kecil, yang tim besar pasti akan ngepres supaya ya dia tahu bahwa tim kecil ini kualitasnya tidak sebaik tim besar. Karena ketika misalkan di press bolanya hilang, misalkan di body dia kehilangan bola, sering melakukan miss, error ya, aerial duel ini juga sering error. Nah ini yang selalu dimindsetkan ke tim besar. Karena itu dia bisa melakukan pressing yang tinggi ya, pressing intensity ke lapangan ya maupun ke pemain. Tapi kita sebagai pemain yang memiliki rank yang sangat rendah, artinya di berbeda dengan Australia ya, kita memang walaupun tidak walaupun tidak mengharapkan error yang dilakukan pemain Australia, ternyata Australia itu juga enggak sebaik atau enggak sebagus sesuai ranking. Serius, dia tuh beberapa kali tuh kehilangan bola, beberapa kali juga umpan akurasinya juga putus ya, tidak akurat.
Itu ya sebenarnya kalau di atas kertas dia ranking 30 harusnya dia rank 60-an. Sama kayak Yordania, sama kayak yang lain-lain. Gitu loh. Nah, tapi karena di atas ranking dia bagus, secara permainan nggak terlalu bagus, bahkan babak pertama itu menurut saya lebih bagus dari Indonesia gitu loh, untuk permainan ya. Tapi Australia bermain efektif, artinya dia peluang-peluang yang didapatkan sekecil apapun itu menjadi gol gitu loh. Masalahnya itu ini justru kebalikan dengan Indonesia, di mana Indonesia itu dapat peluang ya awal-awal juga lumayan banyak tapi tidak dimanfaatkan. Artinya Australia ya dengan sekecil peluang itu aja oke lah, babak pertama kita menang head to head secara permainan, tapi dia bisa cetak 2 gol. Artinya peluang yang didapatkan kecil tapi konversinya shot on target 1 tapi kok bisa jadi gol 2. Artinya ada itu tadi impact bunuh diri dari Elkan Bagot di gol pertama yang menghalau blocking, dia ngeblok tendangan Irvin ya, kemudian bola bola mengarah ke kiper Hernando tapi Hernando tidak bisa mengantisipasinya dan gol. Nah itu terus yang kedua juga itu padahal menurut saya gol yang kedua itu seharusnya bisa loh. Artinya bisa aja error yang dilakukan pemain Australia itu bisa aja dia tidak bisa menyundul tapi dia dapat loh. Nah, itu kan bahwa bisa memanfaatkan sekecil peluang itu kan kayak gitu. Ya seharusnya dia itu konversi peluangnya harusnya kecil, artinya kecil kemungkinan gol, tapi sundulannya bisa maju gitu gol. Nah, itu kan bentuk dari efektivitas Australia itu juga. Pemainnya juga kualitasnya mungkin di atas kita. Ya walaupun juga kita tahu Australia juga pemainnya sedikit ya yang bermain di Eropa ya. Paling ya beberapa orang doang ya. Kebanyakan bermain di Liga Asia atau di liga lokalnya sendiri gitu. Oke, Australia unggul 2-0 ya di babak pertama. Tapi secara permainan saya salut dengan Indonesia. Bahkan saya pun juga kaget Indonesia bermain seperti ini gitu loh. Dia melakukan proses possession ball, kemudian juga tidak kaget dan tidak gerasak gerusuk ketika misalkan di pressing dan juga di zone marking. Dia nggak panik gitu loh, masih tenang gitu loh ya, walaupun pressing yang dilawan Australia pun juga tidak pressing yang high, artinya yang tidak benar-benar high press ya, tapi ya cukup Indonesia menurut saya cukup berhasil lah dalam STY ya mengaplikasikan taktikalnya. Oke, babak kedua berjalan. Sebenarnya Indonesia masih bisa memegang kendali beberapa kali, juga mendapat momentum ya untuk mencetak gol, tapi ya sayang sekali ya memang Australia bermain sebagai as a team, tapi juga tidak sebaik itu dan tidak sebagus itu, dan mungkin belum berkembang di babak kedua. Australia masih seperti biasa, artinya tidak ada yang spesial ya, tapi mungkin setelah pergantian pemain ya, artinya fresh leg dilakukan Australia, itu benar-benar kelihatan ya mereka bermain sangat compact ya, artinya dia melakukan pressing tinggi dan juga zone marking yang tidak hanya satu orang ya, dia memarking satu orang pemain Indonesia dimarking 3 orang gitu loh. Beberapa kali kita lihat itu, bahkan kayak Shane Patinama juga terkena perangkap itu, Strike juga terkena perangkap itu. Artinya pemain Indonesia tidak bisa menjemput bola dan tidak bisa minta bola untuk ketika temannya di pressing seperti itu gitu loh. Nah, itu beberapa kali kita kehilangan bola dari fase seperti itu. Artinya Australia melakukan high press yang benar-benar high press gitu loh. Dia bukan hanya melakukan marking press ya, tapi juga melakukan langsung satu orang tiga orang gitu loh. Satu pemain di kerubung 3 orang gitu loh. Artinya ya ini sangat strategi yang menyulitkan Indonesia dalam melakukan fase build up ya, sedangkan kita juga masih mencari gol, istilahnya gol memperkecil keadaan. Tapi memang susah gitu loh, karena ya kita tuh di babak pertama tuh pun sama masalahnya, final third pass kita yang masih sangat jarang dilakukan gitu loh. Jadi kita hanya melakukan build up ya, artinya di daerah sendiri kemudian progresi ke depan, tapi ketika ke depan
kita seperti buntu gitu loh, tidak ada kreativitas yang ditawarkan. Artinya kita harus mundur lagi, build up lagi, proses lagi. Ya itu memang sangat susah dan itu butuh waktu. Dan juga butuh kualitas pemain yang memadai, artinya pemain harus punya visi yang kuat dan juga positioning yang kuat agar bisa melakukan final third pass ya, itu kuncinya ya. Jadi Indonesia sudah bermain bagus dan sudah berani menguasai bola. Selama ini kita tuh selalu kehilangan bola, selalu tidak bisa menahan bola ya. Kali ini ya saya akui Indonesia bermain bagus, tapi memang final third pass dari kita itu kurang ya. Sebenarnya Yenner itu yang bisa melakukan itu, tapi beberapa kali dia melakukannya, visinya sudah bagus tapi akurasinya masih jelek ya itu. Tapi ya this guys still young, jadi apapun itu semua masih bisa berkembang ya. Semoga nanti seperti bergabungnya dengan Tom Hay dan Itses misalkan bisa ditambah di tengah, itu bisa menambah kreativitas dari lini tengah Indonesia. Oke, kemudian Australia ya, setelah merubah gaya bermainnya menjadi high press, dia berhasil mencetak gol ya. Juga dari ya mungkin ini lebih ke kesalahan sih sebenarnya. Gol yang ketiga itu dimulai dari crossing itu kan, kemudian disundul sama pemain Australia, di save oleh Hernando, tapi bola rebound mental ke arah kaki Godwin dan Godwin first time-nya bagus, gol. Nah itu ya sebenarnya ini ya aneh sekali koordinasi pertahanan kita itu. Saya soroti di laga ini di babak 1-2 itu sama aja. Kita tuh masih kok kayak bertahannya kok kurang banget ya. Padahal kita tuh bahasanya mendatangkan pemain keturunan-keturunan itu justru dari sektor back semua. Tapi back kita itu memang susah untuk bahasanya. At least tidak melakukan blunder, terus juga koordinasinya itu jelas, komunikasinya itu loh. Beberapa kali kita kelihatan kok komunikasi kita itu pemainnya masih kurang gitu loh. Antara satu pemain dengan pemain lainnya kayak kayak tidak sinkron gitu loh, aneh gitu loh. Kayak yang ngambil itu harus siapa ya, yang marking ini tuh harus siapa, yang ngambilnya satu apa dua, ngepres berapa, atau itu kayak nggak ada sinkronisasi gitu loh. Tapi dari segi serangan kita itu justru lebih bagus gitu menurut saya. Walaupun ya final third pass-nya jadi isu yang kita tidak bisa pecahkan ya, tapi terlepas itu kita berani build up dan kita berani megang bola itu sudah bagus menurut saya gitu loh. Melawan Australia yang notabene ada ranking ke 30 dunia gitu loh, 23 30-an ya itu menurut saya. Kemudian dari gol terakhir pun juga kita lihat ya, kalau gol terakhir itu mah gol spekulatif ya, artinya Harry Sotar yang tinggi hanya nyundulnya lewat rambut, artinya kena rambut nyerempet gol. Nah bisa apa Hernando dengan tinggi segitu menghadang pemain-pemain Australia di depan dia, bisa apa, bisa gini dapat enggak bakal gitu loh. Beberapa kali duel enggak usah dengan Harry Sotar yang punya 200 cm ya, dengan pemain lain pun juga dia kalah gitu loh. Makanya menurut saya postur kiper itu juga kadang perlu gitu loh. Enggak usah jauh-jauh Hernando, David Raya pun ya yang dengan tinggi seperti itu selalu kewalahan loh kalau ketemu pemain-pemain atau ya pemain-pemain yang memiliki postur jangkung gitu loh, susah sekali. Apalagi di skema seperti set piece, corner, kemudian free kick, itu susah ya untuk melakukan sweeping dari ke depan, itu susah. Tapi ya bedanya Arsenal punya back yang juga jangkung gitu loh, artinya bisa menghalangi itu gitu loh. Nah, Indonesia back jangkung tapi secara body kita masih kalah gitu, jujur aja gitu loh. Beberapa kali juga menurut saya Bagot ya rada underperform ya di laga ini. Bagot, kemudian Asnawi juga tak soroti kok. Bahkan di 3 laga kalau bisa saya bilang Asnawi ini masih underperform ya. Ya mungkin dia kehilangan sentuhan, atau mungkin memang level dia itu masih belum setinggi itu loh dilihat dari pengalamannya. Ya banyak pemain yang bagus ya overall di Piala Asia ini, tapi ya Indonesia menurut saya sudah melakukan apa yang terbaik, dan ya kita selamatilah. Artinya kita lolos 16 besar untuk pertama kali, walaupun langsung dipulangkan oleh Australia, tapi ya kita sangat-sangat bangga
dengan apa yang sudah dilakukan Indonesia, dan tim ini kalian tahu berangkat ke turnamen ini dengan predikat pemain termuda ya, dengan peringkat terendah kedua. What do you expect ya ke pemain yang memiliki usia muda, pemain-pemainnya yang Eropa rata-rata bermain di divisi 2, kalaupun di divisi utama dia cadangan ya. Liga 1 nggak usah ditanya. What do you expect untuk apa ya, kalau ada orang bilang wah udah naturalisasi, udah fasilitasnya diperbaiki dan lain, tapi kok hasilnya masih sama aja sih. Saya soroti di naturalisasi. Iya, kamu kalau naturalisasi pemain dari Premier League, pemain dari Serie A di klub yang besar dan juga bermain reguler, artinya jadi punggung klub, itu sampean bisa bilang begitu, artinya boleh mengkritik seperti itu. Tapi ini loh, Ivar Jenner itu U21 Utrecht, artinya Young Utrecht. Justin Hubner di Wolverhampton U21, Rafael Struijk di Anderlecht U21, terus Elkan Bagot cadangan di Ipswich Championship, Jody Amat di JDT. What do you expect pemain dengan menit bermainnya mungkin tidak sereguler kalau misalkan dia jadi tulang punggung klub gitu loh. Itu semuanya bahkan tidak juga utama, kecuali mungkin Justin Hubner ya, itu semuanya mungkin tidak utama gitu. What do you expect? Oke lah, makanya kita aja yang pemain keturunan yang enggak bermain reguler, bahkan hanya bermain di level seperti itu aja secara quality itu bisa di atas pemain Liga 1 yang reguler. Tahu kan artinya sebagus apa dan sejelek apa Liga 1, artinya kualitasnya gitu. Ini dibandingkan dengan yang terendah ya Championship walaupun punya rating tinggi di FIFA, tapi memang Elkan Bagot pun juga nggak reguler gitu loh. Ya kita rekap sedikit, artinya memang Indonesia saya bangga terlepas dari apapun hasilnya, dengan hasil kalah 3 kali dan kita hanya menang 1 kali melawan Vietnam pun. Tapi secara permainan, kalau saya tidak ingin melihat skor, permainan pun sangat bagus menurut saya ya, deserve untuk ya bangga, dan juga semoga timnas ini masih bisa berkembang. Kita terus menatap untuk yang ke depan U23, tapi untuk kelompok umur saya kira tidak menjadi isu yang penting menurut saya. Yang terpenting adalah besok kita kompetisi dan juga merebut ya apa yang ingin kita rebut, yaitu di World Cup qualifier ya besok Maret. Dan itu semoga pemain-pemain yang keturunan ya yang akan membela timnas Indonesia semoga bisa membela dan juga bisa menjadikan timnas ini semakin lebih kuat. Oke, mungkin dukungan doa itu yang bisa kami sampaikan kepada timnas Indonesia. Semoga kita semua bisa berjaya dan juga bisa sukses ya. Mungkin itu saja ulasan dan juga rekap dari Piala Asia ini. Mungkin nanti suatu kali ya saya akan bercerita sedikit ya tentang keadaan, karena ini saya juga lagi nggak di Semarang, juga masih luar kota, artinya tadi malam pun juga saya lihat di kereta ya, sorry, karena memang ya mau nggak mau saya harus buat preview gitu kan, saya harus membuat review gitu loh, saya harus meluangkan waktu saya walaupun lagi liburan. Oke, tidak masalah menurut saya, selagi masih disupport sama kalian saya it's okay gitu. Oke, nanti ada beberapa konten terbaru terkait dengan ya mungkin nanti sharing dan lain-lain ya, tapi tunggu saja. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya untuk selalu mendukung channel ini dan juga membuat saya semangat dalam membuat konten. Oke, mungkin saja ulasan dari timnas Indonesia melawan Australia dan juga recap timnas Indonesia di Piala Asia. Semoga Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia untuk tahun-tahun yang kedepannya dan juga bisa konsisten tampil di Piala Asia. Oke, mungkin itu saja dari saya Wildanum Official ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.